Tiba-tiba hujan pun turun. Kita masak di tenda saya aja ya, karena sudah lapar banget nih Strike Big Mania. Ini nila hasil tangkapan kita, mau kita olah jadi ikan nila bakar bumbu merah. Untuk masakan kali ini, saya mau sesederhana mungkin, supaya Bara dan Tasya dapat menikmati sensasi ikan yang masih segar. Ikan nila yang sudah disiangi langsung dibakar saja. Oleskan minyak agar ikan tidak lengket pada alat bakaran. Untuk bumbu merahnya cukup sederhana aja dan mudah ditemui di dapur-dapur rumah kok. Tasya langsung menghaluskan bumbu rempahnya. Sebagian bumbu sengaja cukup dirajang supaya masih ada tekstur krenyes-krenyes ketika memakannya. Bumbu sudah siap. Langkah berikutnya, tumis semua bumbu hingga matang. Jangan lupa batang serainya, karena aroma serai dapat menghilangkan aroma amis pada ikan. Aroma kuat tumisan bumbu membuat siapa saja yang menghirupnya langsung terasa lapar. Bumbu dan ikan bakarnya sudah matang. Supaya semakin meresap, bumbu merahnya langsung dituang ke ikannya ya, Strike Big Mania. Daging ikannya terasa lembut dan ada rasa manis-manisnya. Aroma amis pun hilang karena ada batang serainya. Nah, gimana rasanya? Enak dong, enak dong. 4 jempol aku naik semuanya. Ikannya gurih. Approve. Karena ikan segar nih. Jempol kaki belum? Ya udah nih Bang. Batangnya semua. Sambalnya gimana sambalnya? Sambalnya juga juara. Dan ternyata kalau ikan fresh langsung yang kita tangkap, habis itu langsung diolah itu masih lebih enak, jauh lebih seger dibanding yang kita beli di pasar ya. Dagingnya fresh, manis gitu ya. Strike Big Mania, saya jadi penasaran, apakah mereka sudah kapok menarik ikan atau justru mau kalau saya ajak mancing ke laut? Bisa diajakin ke tengah laut nggak? Siap, siap laksanakan. Tengah laut. Jangan kan tengah laut, dalam laut pun saya siap. Waduh. Iyalah. Basicnya kita udah bisa, tapi first time dan first impression aku juga untuk mancing ya. Ternyata seru banget. Melatih kesabaran juga. Menguji kesabaran. Tapi aku rasa ya, aku padahal sebagai cewek ya, kalau cowok kan biasanya memang suka mancing ya. Mancing akan jadi hobi baru Tasya. Karena memang ternyata seru. Wah, sepertinya racun memancing yang saya sebar sudah membuat Bara dan Tasya jadi suka mancing nih. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sebelum pada pulang, saya mau mengajak keduanya mancing lagi. Kali ini dengan teknik berbeda, karena targetnya ikan-ikan mini. Ternyata di sini lengkap nih, bukan cuma ikan monster sama ikan yang bisa kita makan, tapi juga ada ikan-ikan kecil nih, microfishing. Ikan-ikan hias yang biasanya anak-anak kecil sambil berenang sama mereka sambil mancing-mancing ala-ala main juga ya. Terapi ikan juga ya, soalnya ini kaki kita digigitin nih. Ikan. Geli-geli kecil. Namanya adalah microfishing atau tanago kalau di Jepang. Tanago sendiri diambil dari nama salah satu spesies ikan kecil yang banyak hidup di sungai-sungai negeri Sakura. Beberapa tahun belakangan, teknik microfishing ini mulai digandrungi oleh sebagian pemancing. Sumpah sebenarnya ini ya, kalau mau cara mudahnya adalah kita tinggal ambil serokan, saringan, langsung dapetnya banyak. Tidak segampang itu juga. Tidak segampang itu ya? Harus serokannya harus tahan bentar, mereka kumpul dulu baru. Inilah tantangan memancing. Walaupun terlihat mudah karena ikan terlihat dengan jelas, namun untuk membuatnya mau menyambar umpan ternyata tidak semudah itu. Nah Kak Fadlan, kamu kan udah pernah tuh nyobain nangkep ikan monster, ikan yang sedang-sedang sampai ikan yang cili-cili ini, ikin kali ya, karena kecil banget. Yang mana yang paling susah? Ini yang paling susah. Kenapa? Ya kesabarannya beda. Dari tadi kan baru satu. Tuh guys, kalian bisa lihat. Nah, strike nih. Tuh, di tangan tuh paling gampang tuh. Di tangan tuh paling gampang nih. Kalian bisa lihat ada 4 nih. Mulut ikan yang kecil membuatnya sering mocel atau terlepas. Kolam-kolam ini terlihat sangat jernih karena terhubung langsung dengan mata air. Jadi ini seperti yang bisa dilihat,
Di dalam air ini kan banyak tanaman-tanaman nih. Ini bukan cuma buat hiasan, tapi juga buat penghasil oksigen alami untuk si ikan-ikan ini biar dia lebih sehat. Jadi kalau kalian mau melihara ikan ini di rumah, jangan lupa siapin vegetasi-vegetasi air yang kayak gini. Waktu yang saya nantikan akhirnya kesampaian juga. Strike! Strike! Ini yang namanya bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Mancing Mania Strike Back! Dari Ciseeng Bogor, trip memancing saya lanjutkan ke arah Purwakarta, tepatnya di Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur bukan hanya menjadi sumber air dan listrik saja. Memiliki luas 8.000 hektar, waduk ini menjadi rumah dari beragam jenis ikan yang menjadi incaran para pemancing. Perahu kami lepas sandar dari dermaga Paranggombong. Untuk mencapai spot tidaklah terlalu jauh, hanya sekitar 20 menit dari pinggir. Strike Back Mania, hari ini saya udah ada di Waduk Jatiluhur nih sama Bang Rizky. Sip, kita nih sama-sama dari Sumatera. Jadi Bang Rizky ngajakin buat nyobain spot di Jawa Barat nih. Nah, ini kita mau main casting. Di sini target biasanya apa Bang? Peacock bass? Peacock bass, biasanya peacock bass. Ikutin terus Mancing Mania Strike Back. Mantap! Mantap. Cuaca hari ini terpantau bersahabat. Salah satu kendala jika kita memancing dengan teknik casting adalah jika angin berhembus cukup kencang. Hanya dalam beberapa lemparan, Dewi Fortuna langsung menyapa saya. Sembaran cepat dari sang predator membuat pertarungan berlangsung cukup seru. Baru nyampe langsung strike, lompat nih kayaknya Belida nih. Ih, mantap. Color. Tenaga ikan saya rasakan mulai melemah. Ternyata seekor ikan belida yang menyambar umpan saya. Mantap, belida. Pagi-pagi nyampe Waduk Jatiluhur, langsung disambut sama belida nih, belida totol nih. Kebetulan totolnya ada 7. Tuh, ukurannya pun mantap. Ini pertama nih saya strike belida di tempat liaran gini, biasanya cuma dapat di kolam. Mantap ya Bang, tarikannya. Lompatnya kayak baramundi. Kepalanya juga mirip baramundi nih. Siripnya tuh cantik sekali, luar biasa. Mantap nih, Mancing Mania Strike Back. Mantap! Dilihat dari totolnya, ini adalah jenis Chitala ornata atau biasa disebut belida Bangkok karena banyak ditemukan di perairan Thailand. Totol ini diyakini sebagai mekanisme pertahanan dari predator pemangsanya karena menyerupai mata yang besar. Ini kita sebenarnya nyarinya peacock bass yang masih kecil-kecil ya Bang. Ya benar. Makanya kita pakai setup UL nih, tapi malah dapat belida ukuran lumayan besar nih. Mantap! Kita rilis ya Bang? Harus rilis. Oke. Di Indonesia, ada 4 jenis belida yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri KKP Nomor 1 Tahun 2021. Adapun jenis ikan belida yang dilindungi adalah belida Borneo, belida Sumatera, belida Lopis, dan belida Jawa. Tuh, perahunya. Nyiging. Tuh. Mantap. Sana. Wih. Mantap tarikannya. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Melihat saya sudah berhasil mendapatkan ikan jackpot, Rizky langsung minder.
Udahlah bang, saya kayaknya nggak pede nih bang, mau mancing mau gimana, pulang aja kali saya ya. Nah ke situ bang, lempar bang. Nah bagus tuh di situ. Tuh kan diajarin kan saya. Enak banget kan diajarin. Semakin sore, suasana perahu sebelah justru menjadi riuh. Strike! Strike! Woi, Mas Anies strike! Akhirnya. Ketemu juga dia. Tarikan sang predator begitu mendadak. Sepertinya ikan sudah mengintai di antara vegetasi tanaman air. Hanya dalam hitungan detik, Andi berhasil menuntaskan perlawanan sang ikan. Seekor peacock bass berukuran cukup besar berhasil didapatkannya. Dinamakan peacock bass karena memiliki tanda bulat seperti mata dekat ekornya yang menyerupai motif pada ekor merak atau peacock. Titik hitam pada ikan peacock bass ini bukan hanya sekedar hiasan, melainkan salah satu bentuk pertahanannya yang disebut okelus. Fungsinya untuk mengecoh predator lain yang akan menyerangnya. Tuh, itu target kita tuh. Duluan kapal sana yang dapetin. Tadi saya hampir disambar, tapi sampai pinggir kapal dia mundur lagi. Tapi apa kita cari lagi tuh, gede tuh ikannya. Sebelum berpisah dengan teman-teman di Purwakarta, ikan peacock bass yang berhasil didapat Andi akan saya olah menjadi menu istimewa. Nah, Strike Back Mania, sekarang saya mau bikin peacock bassnya ini jadi pecak jibas. Nah, kalau di sini ikan peacock bass ini sebutannya jibas. Sebelum digoreng, ikannya harus dibumbui terlebih dulu. Tidak perlu terlalu banyak supaya rasa original daging ikannya lebih terasa. Nah, biasanya tuh sambal pecak ini dimasaknya pakai ikan nila. Sekarang nih, karena saya penasaran sama ikan peacock bass nih yang kita dapatin tadi, saya mau nyobain nih. Kira-kira dagingnya itu rasanya sama tekstur mana? Goreng hingga ikan berubah warna menjadi coklat keemasan. Nah, ini sambil nungguin ikannya selesai digoreng, saya mau bikin bumbu pecaknya dulu. Rempah pecak cukup sederhana, tinggal diulek tapi tidak perlu sampai halus. Pecak berasal dari budaya Betawi, namun seiring berjalannya waktu, resep ini berkembang ke beberapa daerah di sekitarnya. Dalam bahasa Betawi, pecak berarti pecah atau hancur, merujuk pada bumbu yang kasar dan pecah-pecah. Cita rasa pedas, gurih, dan asam merupakan ciri khas pecak. Nah, ini ikannya udah matang. Sekarang waktunya yang terakhir nih. Kita harus merebus air buat sambalnya. Air harus panas supaya sambalnya matang. Kental atau encer sesuai selera ya. Aromanya udah mulai kecium nih dari bumbu-bumbunya. Oke, sambalnya udah jadi. Langsung ke atas ikannya ya. Pecak peacock bass pun siap untuk saya cicipi. Ternyata rasa dari peacock bass ini enak Strike Back Mania. Hampir sama dengan rasa daging ikan gurami. Dagingnya juga cukup tebal. Ini kayaknya saya gorengnya kurang kering nih. Kalau lebih kering, lebih enak. Kayak ikan yang biasanya tuh nila pecak tuh, ikannya lebih kering biasanya. Ini juga sambalnya pakai jahe sama kencur. Itu fungsinya selain buat rasa, dia juga hangatin badan kita. Mancing Mania Strike Back, mantap!